Hai guys, kita mau kemana sekarang? Ke wisata. Kita mau ke wisata. Kebetulan di kampung aku tuh ada wisata guys. Wisata kampung biasa. Wisata kampung terus pokoknya ikutin aja ya guys ya. Terus nanti aku akan kasih tahu wisata di kampung aku tuh seperti apa. Ya namanya wisata kampung nggak seperti di kota. Tapi lumayan buat refresh pikiran yang lagi penat. Oke guys, kita jalan ya. Ikutin terus yuk guys. Nah tuh guys, ini kita lagi jalan, kita lagi mau ke wisata guys. Rombongan. Karena wisatanya pas ada di kampung aku, jadi tinggal jalan doang. Hari ya. Hei bos, bos, dari mana bos? Bosok. Bos, bos. Aku masih bro itu kan. Si bro, main ngono si bro. Masih pekrem-pekrem deh ya. Situng aja perempek sekaju ida aja je. Mayu hai. Nggak perlu repot-repot naik motor, tinggal jalan kaki. Telusur jalan kaki ke bawah. Nah ini sebenarnya yang ditempatin wisata ini waktu masa kecil aku itu sering mandi di situ di sungai guys. Jadi kita mandi terus nyari kerang, nyari kepiting, mancing ikan itu sering di sini. Nah guys, ini kita udah mau sampai di tempat itunya guys, di tempat wisatanya. Jadi sebenarnya wisata ini sungai kecil yang ada di kampung aku. Sungai emang tempat pemandian aku dari kecil. Nah di situ tuh yang dibangun menjadi tempat wisata guys. Makanya aku langsung datang aja sekarang. Karena kebetulan nggak usah naik mobil, nggak usah naik sepeda motor, atau nggak usah naik apapun. Cukup dengan jalan kaki aja itu udah langsung sampai ke wisatanya. Oke guys, ikutin aku terus, jangan lupa. Pokoknya kalian kalau mau berwisata mangrove bisa aja datang ke Desa Klobur, Manduyan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, di kampung aku sendiri. Oke guys. Nah ini nih guys, nih sepertinya udah di sini nih. Nah ini guys, nih. Nah seperti ini. Nah ini di sini. Nanti di sini ada tiketnya nih. Nah, tiketnya tuh di sini guys. Nah ini tiketnya. Berapa? 3.000. Tuh cukup dengan 3.000 aja kalian udah bisa bayar. Cukup dengan 3.000 aja kalian bisa bayar guys. Bisa nonton tuh, bisa wisata ke kampung aku. Tuh, cukup berwisata 3.000 berdua aku. Dua. Kalau anak-anak 2.000 tiket yang satunya. Yang di mana? Tuh ini dasar ini nih orangnya nih. Yang anak-anak 2.000. Om. Iya. Oh jadi pas berarti 5.000 ya? Iya. Ada ini aku ada. Iya. Terima kasih Om. Tuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. 5.000 udah dewasa sama anak-anak. Jadi gampang ya kalau ke sini. Nah, nih guys, aku udah masuk ke kawasan wisatanya. Wisata kampung yang ada di pinggiran sungai. Nah, ini tiketnya 3.000 untuk dewasa, untuk anak-anaknya 2.000. Jadi kalian cukup ngeluarin duit 5.000 perak, 5.000 kalian udah bisa wisata ke sini. Pokoknya terusin aja, kita lihat di dalam ada seperti apa, terus spot-spot foto atau ada apaan di sini. Pokoknya kalian ikutin aja terus guys ke dalam. Oke, ikutin terus guys. Terus kita ke sini guys. Nah di sini spot-spot fotonya lumayan bagus sih.
bagus. Jadi kita bisa foto-foto di sini. Tuh, jadi kita bisa foto, bisa ngeliatin, tuh bisa mancing juga. Karena di sini nih selain kita rekreasi, kita di sini tuh bisa mancing juga. Tapi mancingnya bisa paling bawah situ karena disediain juga emang buat mancing. Dan ikannya juga banyak banget di sini. Jadi kalian selain berliburan, berwisata, kalian bisa juga buat mancing. Tapi yang orang nggak niat liburan yang ke dalam sini pun, jadi kalian juga harus memenuhi aturan-aturan yang ada di sini seperti ya bayar tiket atau hati-hati takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, apalagi yang membawa anak kecil seperti aku ini. Aku kan bawa anak kecil, jadi kalian harus ekstra hati-hati juga karena kan di luar kayak contoh di sini tuh kita bawa handphone atau kita lengah sedikit pun handphone itu bisa jatuh ke bawah, kan di bawah itu air asin. Nah, di bawah itu air asin guys. Jadi kalau handphone udah kena air asin itu dua salam, udah pasti ganti HP baru. Karena aku udah pernah ngerasain satu kali HP ku tuh cuma nyemplung ke tanah itu doang. Itu udah nggak bisa dicas karena kadar garamnya itu sangat-sangat nggak bagus buat handphone. Makanya buat kalian yang berwisata ke sini, kayak handphone, kayak apa itu dimasukin ke tas. Kalau misalnya kalian mau foto, ambil dari tas dan jangan dipegang terus-menerus. Kalian harus bawa tas atau bawa kantong yang emang bener-bener kuat buat naruh handphone gitu. Jadi itu yang perlu diiniin guys, yang perlu diingat buat kalian semua yang mau berwisata ke WSM Wisata Manduyan Baru Ngambeng. Nah, di sini nih kita jadi dari spot foto yang pemandangannya benar-benar ke sungai atau ke pokoknya pohon-pohon mangrove di sebelahnya udah kelihatan semua. Nah, kita tuh di sini kita di sini juga ada kayak di sini disediain juga tempat sampahnya. Jangan mentang-mentang di sini itu udah di bawahnya sungai ke main buang sampah sembarangan, nggak boleh, karena di sini kita nyiapin juga buat tempat sampahnya. Nah, ini juga ada tempat buat duduk-duduk. Kalau kalian mungkin mau datang sekeluarga nih, kalian kan mau datang sekeluarga, jadi kalian bisa duduk di sini nih, bisa leha-leha, duduk-duduk. Karena di sini tuh sayangnya apa? Sayangnya wifi belum masuk ke sini. Sebenarnya kalau misalnya wisata itu udah masuk wifi ke sini, enggak itu IndiHome atau wifi apapun yang bisa masuk ke sini, itu sangatlah bagus karena orang berwisata itu butuh juga ngepost di sosial media. Sekarang pengurusnya udah ada, jadi kita bisa tanya-tanya. Apa orang-orang kami sendiri begitu. Ya udah sekalian, karena kan aku lagi keliling-keliling di sini nih, lagi keliling-keliling tempat wisata di kampung aku. Jadi biar orang itu pada tahu seperti apa sih wisata mangrove yang di Madura, yang di daerah Omeri gitu. Di sini terkenal dengan Baru Ngambeng. Ya udah, kita ikutin keliling-keliling, temenin aku boleh, Mas? Oke, boleh. Ya udah, kita ikutin yuk. Nah, kita turun ke bawah. Ini di atas, sekarang tinggal mau ke trekking apung yang di bawah. Jadi di bawah itu emang benar-benar ngambang. Celuk deket labung kok bos. Nah, di situ ada cewek pacaran lo guys, tuh guys, lihat guys. Mau pacaran lo guys, Mbak. Lupa aku tadi mau ngomong. Ada ekstrim guys. Agak goyang-goyang soalnya ini ngampung. Iya, ini agak goyang-goyang karena ini bener ngapung guys. Ini Jadi kalau air udah sesuai. pasang nanti naik sendiri. Baru ngambang guys. Ya, kalau air surut turun gitu. Jadi kalau ini ikutin air iya. pasang surutnya ya. Iya. Karena ini emang mengambang. Karena di bawahnya tuh lihat guys. Di bawahnya tuh disediain kayak ada tong-tong yang emang buat ngeganjel itu di bawahnya. Jadi kalau misalnya air pasang ini naik, kalau air surut ini turun gitu. Kalau air pasang ketika dengan ketinggian maksimum hampir sama dengan yang di atas itu ketinggiannya. Oh gitu. Iya, benar. Oh berarti naik tinggi ya. Iya, benar. Nah, ini selain ada Baru Ngambangnya ini, di sini nih ada kayak bebek-bebekan gini guys. Tuh. Ya. Jadi buat anak-anak kalian, Ya, kapal itu wahana. seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya mau berwisata ke sini hati-hati handphone, karena banyak di sini pengunjung yang handphonenya jatuh ke bawah karena ini sangat dalam banget di bawah kalau air dipasang. Karena ini udah termasuk di tengahnya sungai ini ya kan? Iya, benar. Ini bener-bener. Jadi sebenarnya kalau dasar sungai ini memang paling dalam di sebelah sini, di sebelah selatan, karena sungainya kan belok, jadi abrasi terbesarnya sebelah sini, sebelah selatan. Ini berarti lagi dalam-dalamnya. Iya. Nah kalau boleh tahu dalam-dalamnya ke bawahnya itu seberapa?
Kalau di sebelah sini di trekking paling tengah itu kalau bambu itu satu pohon bambu masih masuk semua. Oh iya. Tuh berarti dalam guys. Jadi benar. Ini padahal tempat aku menyeberang ke sana kalau masih kecil aku lagi berenang bareng teman-teman diikuti nama perahu itu nyebrang guys ke sana guys kalau lagi pasang. Nah di sini tuh udah termasuk paling dalam di bawahnya ya, ini udah paling pinggir paling bawah. Jadi di sini tuh disiapin kalian kalau misalnya mau mancing. Nah awas. Kalian kalau misalnya mau mancing atau mau apa udah disediain. Selain ada tempatnya di situ memang kalian mau mancing atau di sini juga bisa buat mancing jadi duduk-duduk. Jadi di sini itu kalau menurut aku nggak sekedar hanya buat yang mau rekreasi ya, yang mau rekreasi bener wisata gitu. Nggak hanya itu, kalau misalnya kalian buat mancing ya tinggal kesini aja. Tapi ya harus hati-hati karena banyak kan kalau dari luar sini mungkin nggak tahu berenang, nggak bisa berenang gitu bener. Kan jadi benar-benar itu yang harus dijaga karena keselamatan itu nomor satu. Keselamatan itu juga dari tanggung jawab pengembang di sini. Jadi kalian kalau misalnya mau ke sini harus tahu juga jaga aturan, jangan seenaknya. Jadi kita namanya tempat wisata, namanya tempat rekreasi atau tempat hiburan yang buat kalian hiburan, bukannya berarti kalian tuh harus belingsatan ke sana sendiri, nggak tahu aturan gitu. Jadi aturan itu harus nomor satu. Namanya kita orang Madura, sopan santun itu yang harus dijaga. Pasti udah tahu tretan Madura Strategi, apalagi dari mungkin pengunjung yang emang dari Surabaya atau dari mana gitu, pasti pasti udah tahu aturan. Nah ini buat penggemar semuanya di Madura, kenapa aku nggak pakai bahasa Madura, karena video ini akan aku upload di YouTube aku nanti kan. Jadi kalau misalnya aku pakai bahasa Madura itu hanya orang Madura aja yang ngerti. Jadi biar semuanya tahu kalau di tempat aku tuh ada wisata yang emang bener-bener buat ngilangin stres, buat ngilangin penat, atau buat santai bersama keluarga, pacar atau siapapun itu. Jadi kalian bisa ke sini. Makanya aku pakai bahasa Madura, bukannya sok-sok sombong-sombong aku pakai bahasa kenapa aku nggak pakai bahasa Madura, pakai bahasa Indonesia, bukannya berarti aku sombong sok-sok. Kadang-kadang kan ada orang komen udah di Madura nggak pakai bahasa Madura, kasihan nanti orang yang nonton nggak aku ngerti yang malah nggak ngerti. Oke guys, kita lanjut ya guys. Iya Om Eri, sebenarnya di sini kan Burung Ngambeng ini dibuka sejak tanggal 3 Oktober 2022. Nah, tanggal 27-nya kami langsung kedatangan wisatawan mancanegara, yaitu dari Amerika, namanya Mr. Witch waktu itu. Itu masih jadi profil WA saya sampai sekarang, karena menjadi kebanggaan bagi kami lah. Dan bisa dicek di IG-nya Burung Ngambeng pakai E ya. Aku udah follow juga. Iya benar. Burung Ngambeng tanpa spasi, bisa dicari nanti di Instagram, Instagram, YouTube, TikToknya ada semua. Sudah ada semua Burung Ngambeng semua. Iya, Burung Ngambeng. TikTok itu semua Burung Ngambeng. Spot. Nah di sini nih spotnya di sini ini buat bebek-bebekannya itu. Jadi biar kita, karena kan kalau misalnya ini angin lagi kenceng, airnya juga kenceng. Jadi di sini itu emang benar buat bebek-bebekan yang sayang anak, gitu. Tapi kalau misalnya anak masih terlampur usianya muda kali ya, itu nggak boleh dilepas sendirian. Jadi harus benar emang ditemenin atau didampingin sama bapak ibunya gitu. Yaudah kita ikuti terus aja. Kalau kapal bebek itu sebenarnya ada dua, ada yang di dalam area dan di luar area. Oh di luar area pun ada. Biasanya naiknya di sini, ini sebagai dermaga. Soalnya ini kan banyak pengunjung itu yang ingin sensasi yang lebih adventure gitu. Jadi kami sediakan bebek di luar area. Jadi kalau yang di dalam area itu untuk anak-anak 3.000, untuk dewasa 5.000. Kalau di luar area 2 kali lipat harganya. Tapi keamanannya udah ini. Sudah. Sebelum kami buka paket bebek di luar area, kami sudah uji coba terlebih dahulu saat arus kencang dan ombaknya besar. Itu saya sudah uji coba bersama teman saya. Saya gunakan bebek ke tengah. Meskipun goyang-goyang, malah kami itu kapal bebeknya kami goyang-goyang masih aman kok. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Ya itu. Jadi memang kenyamanan dan keselamatan pengunjung lebih utama. Nah betul, itu motonya kalau misalnya usaha tempat-tempat wisata yang berurusan sama air itu emang keselamatan
dan keselamatan dan Keamanan, kenyamanan itu yang harus diutamakan. Iya. Oh, ini dengan pengurus utamanya ya? Iya, Namanya betul. Bapak siapa? Selamat Bapak Ridho. Nah, Bapak Iya. Ridho. Oh iya Asli. Pak, tadi aku tuh karena di sana dadakan jadi nggak kenalan Iya, dulu. namanya saya Ervan. Oh, Ervan, ini pasti anaknya Bapak Malik. Betul, betul. Saya udah tahu semua karena kan sebenarnya yang ngurus ini nih emang teman-teman saudara-saudara dari kampung aku semuanya. Betul, betul. Terima kasih Mas Raffi, Mas Mary Raffi Siapa tahu. berkunjungnya di sini. Iya, enggak Pak, gini ya, ini buat kedepannya mau dibikin seperti apa? Karena kan kita bikin usaha itu nggak setak hanya di situ-situ Oh. aja gitu kan. Sebenarnya nggak setak hanya di situ-situ aja kalau misalnya bikin usaha. Nah ini buat baru ngambang wisata mangrove yang ada di kampung aku kedepannya mutunya mau seperti apa gitu. Ya intinya ini pembangunan terus berkelanjutan. Karena di desa itu akan ada dana desa, ada visi kepala desa. Setiap tahunnya ada penambahan penyertaan modal dari dana desa. Jadi kedepannya biar masyarakat itu punya usaha, baik itu kuliner atau juga yang lainnya. Jadi kedepannya masyarakat itu bisa mengembangkan unit-unit usaha yang potensi yang ada di desa kita, terutama pertanian dan perikanan. Jadi kita memanfaatkan, memberdayakan hasil tangkapan ikan itu kita kelola oleh BUMDes, yang nantinya akan dikelola oleh warung apung di sini untuk kuliner-kuliner khas di warung apung. Gitu. Jadi intinya kedepannya mau lebih bagus lagi Ya. atau lebih maju lagi. Ya semua orang pasti begitu. Mudah-mudahan kita doain aja ya ini kedepannya ada spot-spot yang mungkin dibangun lebih bagus lagi. Ya. Terus mungkin ada ntar di sini apa gitu mungkin penangkaran nanti. ikan, Nah, bener. untuk pemancing. Jadi Lah, untuk pemancingan. mohon informasikan tahun ini kami dari desa ini menambahkan tambahan modal membuat wahana air di sebelah timur. Ada isbol namanya, istana bola, yang biasanya di malam pasar malam karena ada istana bola. Terus ada kafe apung di sini yang ada tambahan di sebelah utara, ada 3 gazebo nanti di sini penambahan. Dan kano kan penambahannya itu ada permainan air, yaitu kano, terus ada sepeda air untuk tahun ini penambahannya. Mudah-mudahan terrealisasi. Mudah-mudahan secepatnya jadi biar banyak amin, orang amin, itu yang penasaran dengan baru ngambang yang ada di dusun Kelobur, Manduyan, Srese Sampang, yaitu kampung aku sendiri. Ya, Ini sip. benar-benar di kampung aku sendiri. Makanya aku tuh mau upload di YouTube aku kayak apa sih, seperti apa sih baru ngambang ini, karena ini benar-benar bagus. Kalian bisa santai bareng keluarga, bareng pacar, bareng apa. Pokoknya ya aku berpesan buat kalian minta tolong ya keselamatan Ya, siap, dan siap. kenyamanan itu nomor 1 ya, karena kan kita Siap. di sini tuh bener air tuh banyak orang yang nggak bisa berenang, yang nggak bisa apa, takutnya nanti terjadi hal-hal yang nggak Oh, diinginkan. iya. Orang jadi takut ke sini. Iya. Makanya minta tolong buat semua jajaran yang bertugas di sini, jadi minta tolong itu keselamatan nomor 1. Oke, Ya, siap. terima kasih semuanya Iya, Pak. iya, Kita iya. langsung jalan saja. Oh iya, Mas Mary, di sini ada paket yang paling disukai oleh pengunjung. Paket apa itu? Paket susur sungai namanya. Paket Susur sungai itu kita bekerja sama dengan pemilik perahu ya, masyarakat setempat. Ya, karena kami memang ingin memberikan manfaat juga ke masyarakat setempat. Jadi kita kerjasama dengan pemilik perahu. Pengunjung itu nanti naik perahu, kemudian menyusuri sungai melalui tepian sungai. Nanti di sebelah barat sana nanti akan masuk ke hutan mangrove. Ya, jadi di hutan mangrove nanti mesin dimatikan, kita pakai dayung. Jadi suasananya lebih tenang. Bagaimana kita menikmati dalam perjalanan menggunakan perahu di hutan mangrove. Itu yang paket yang paling disukai oleh itu paket yang paling disukai guys, yang emang bener mau berwisata air, jadi bener-bener naik perahu yang nelayan di sini, yang awalnya kalau misalnya angin kencang kita bisa naik mesin, kalau misalnya ini sampai di tempat hutan mangrove-nya kita bisa pakai dayung. Itu aku dari kecil udah pakai dayung terus di sini karena emang bener di sini. Nah ini guys, ini namanya nama wisatanya nih. Ini bisa spot foto di sini juga, jadi bisa duduk di sini. foto berdua. Kita berdua. Lo bisa tahu juga. 1, 2, 3. Oke.
Baru ngambeng. Bisa foto sendiri dulu. Ya. Apa? Tulisannya ketutup. 1 2 3. Oke. Baru ngambeng. Nah itu pokoknya. Setelah kita keliling-keliling penat, kita kalau mau ngopi-ngopi dulu atau mau makan-makan dulu, kita bisa ke sini. Di sini juga ada live musik juga. Bisa karaoke di sini. Oh ya, Mas Raffi, Mas Mary pernah karaoke kan di sini? Nah, iya pernah karaoke. Karaoke lagi om. Nggak bisa, iya. Ya. Ini tim dari PLN lagi menghilangkan penat di sini. Dari PLN cabang mana, Mas? Belega. Oh, Belega.